Menghebohkan, pengakuan terbaru Mawa Wardanita Mawa kini bikin gempar. Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam beberapa hari terakhir, publik dihebohkan oleh sebuah isu-isu yang sangat sensitif. Beredarnya juga soal video yang diduga melibatkan Inara dan juga sosok bernama Insan yang tak lain adalah suami dari Mawa atau Wardanita Mawa. Berita ini viral bukan hanya karena sebuah kontennya, tetapi karena dampaknya langsung menyentuh pada ranah pribadi, rumah tangga, reputasi, dan juga sebuah kesehatan mental. Masih menurut laporan media, Insanul Fahmi bahkan dikabarkan tengah mengalami sebuah kepanikan yang ekstrim setelah video viral tersebut menyebar. Ia disebut-sebut mentransfer seluruh saldo yang dimilikinya kepada istrinya, yaitu Wardanita Mawa. Mungkin sebagai bentuk permintaan maaf ataupun rasa putus asa, atau mungkin pesan terakhir sebelum mengambil sebuah keputusan yang sangat tidak logis. Namun menurut Mawa, sementara itu Inara dan Insan diketahui baru berkenalan pada Juli di 2025 kemarin. Mawa lantas baru mendapatkan video itu pada bulan November 2025. Udah sejauh itu, udah zina besar banget, kata Mawa. Bahkan menurut Mawa, Inara dan Insan melakukan hal itu secara sadar. Ya betul, hubungan suami istri dan mereka melakukannya sangat fun-fun saja. Mawa mengaku tidak menyangka suaminya telah berbuat sejauh itu dengan seorang wanita lain. Namun tindakan mereka benar-benar luar biasa, sudah seperti suami istri. Hubungan begitu, jadi aku gak expect-nya udah sejauh itu. Dan mereka melakukannya itu dengan sangat santainya. Otomatis itu bukan kali pertama dong. Menurut Mawa, bukti video itu ia dapatkan pada Selasa. Pada tanggal 18 bulan 11 2025 dari seseorang. Setelah mengetahui video itu, ia kemudian berniat untuk terbang langsung ke Jakarta dari Medan. Sebelum menuju ke Jakarta, kakak kandung Mawa rupa-rupanya sudah mengirim bukti video itu kepada suaminya, yaitu Insan. Namun sebelumnya, pada di hari Jumat, abang aku kasih tahu videonya ke suami aku. Jadi mungkin dia agak kaget dan panik, kata Mawa. Namun setelah tahu perselingkuhannya dengan Inara sudah diketahui oleh istri sahnya, Insan pun langsung mengirim pesan pada Mawa. Aku tahu bukti CCTV di hari Selasa November. Aku flag di Sabtu pagi. Hari Sabtu jam 1 malam aku dapat chat dia, ucap Mawa. Pada chatnya itu, Insan meminta maaf dan mengaku berniat mengakhiri sebuah hidupnya. Sayang, maafin abang ya, belum bisa jadi sosok suami yang baik. Abang bersaksi, abang bersumpah. Kalau Ayang itu istri solehnya abang, maafin abang. Abang mau mengakhiri hidup abang sampai di sini. Tolong jaga Afnan baik-baik ya, kata Mawa menirukan sebuah ucapan sang suami di chat pribadinya. Namun setelah itu, kata dia, tidak ada upaya dari Insan untuk menceritakan detail perselingkuhan itu terjadi. Jadi, setelah dia tahu video itu dari abang aku, terus dia jam 1 WIB malam dia langsung chat aku. Itu posisi kami flag itu jam 2.30 WIB. Ini setelah dia tahu video itu sudah tersebar luas tuturnya lagi. Tentu saja penyesalan katanya. Rupanya menurut Mawa, Insan saat itu juga langsung mengirim semua saldonya kepada istri sahnya tersebut. Namun kali ini, di balik berita itu ada sesuatu yang jarang dibahas. Bagaimana publik merespon dalam hitungan menit. Komentar pun berhamburan muncul, asumsi-asumsi liar pun menyebar. Dan opini berubah menjadi vonis tanpa ruang klarifikasi. Dinamika psikologis dan sosial. Kita hidup dalam era ketika privasi bukan lagi hak yang dilindungi, tetapi komoditas yang dijual. Video seperti ini bisa menyebar bukan karena orang ingin mengetahui sebuah kebenaran, tetapi karena rasa penasaran, sensasi, dan juga sebuah dorongan untuk menjadi bagian dari kerumunan digital era ini. Namun fenomena ini di dalam psikologi disebut moral disengagement. Ketika seseorang berada dalam kerumunan, ia merasa tidak lagi bertanggung jawab atas luka yang tengah ditimbulkannya. Kata-kata kasar terasa seperti hiburan, rasa iba
berubah menjadi meme dan tragedi seseorang berubah menjadi konten. Kita sedang menjadi apa? Ada ironi besar di sini. Masyarakat menjadi pencaci perbuatan orang lain. Namun tindakan penyebaran, perendahan, dan penghakiman justru jauh lebih brutal dari apa yang mereka kecam. Kasus ini bukan lagi tentang benar atau salah. Ini tentang manusia yang kehilangan rasa empati karena layar membuat kita lupa bahwa orang yang kita bicarakan juga memiliki keluarga, emosi, dan juga kehidupan nyata. Jika itu terjadi pada diri dan keluarga pada kita, maka bayangkanlah sebaliknya. Jika kehidupan pribadi kita diekspos, jika kesalahan masa lalu diputar secara berulang-ulang di hadapan jutaan orang Indonesia, jika semua orang menilai tanpa memberi kesempatan untuk bicara, di titik itu mungkin kita akan memahami bahwa yang rusak bukan hanya hubungan insanul atau nama inara, yang rusak adalah cara kita memperlakukan sesama manusia. Kita menghadapi sebuah generasi tragedi digital modern yang lebih takut salah di depan kamera daripada salah dalam kehidupan nyata. Reputasi menjadi mata uang lebih berharga daripada sebuah kejujuran. Dan saat publik mengkonsumsi berita semacam ini secara masif dan massal, industri media menemukan pola. Semakin sensasional, semakin diklik, semakin privat, semakin viral. Namun pada akhirnya, video ini akan tenggelam, publik akan melupakan. Tetapi luka dan bekasnya ditinggalkan dan tak pernah hilang. Pertanyaan sekarang bukan lagi soal siapa pelakunya atau apa yang terjadi. Pertanyaannya adalah apakah kita masih mampu menjadi manusia yang memanusiakan orang lain dalam dunia, yang menjadikan manusia sebagai tontonan tersebut. Ya, semoga kita bisa mengambil langkah tegas dan juga mampu menjadi manusia di dalam hidup ini. Komenlah yang bijak agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Yunek Syah, kabar Rice.